Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Semangat ya untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke, minggu lalu kita telah membahas dalam bab 2 mengenai struktur atom dan sistem periodik unsur. Hari ini kita akan melanjutkan dalam sistem periodik unsur di mana biasa disebut dengan SPU. Unsur-unsur yang telah kita ketahui disusun dalam sebuah sistem periodik unsur. Sebelum kita membahas SPU modern yang kita pakai, kita akan membahas dulu mengenai perkembangan dari SPU itu sendiri. Perkembangan SPU yang pertama yaitu adalah logam dan non-logam. Di mana unsur digolongkan berdasarkan dari logam dan non-logam. Pengelompokan unsur ini memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, sifatnya dalam suatu kelompok bisa berbeda. Ibu misalkan dalam logam, ada besi Fe dan juga aluminium. Besi ini dapat bersifat berat dan keras, sedangkan aluminium bisa bersifat ringan. Dan dalam non-logam, ibu misalkan ada oksigen dan nitrogen. Nah, dalam satu kelompok ini, logam dan non-logam sifatnya bisa berbeda ya. Selanjutnya yang kedua ada pengelompokan menurut Lavoisier. Lavoisier mengelompokkan unsur yang digolongkan berdasarkan dari sifat kimianya. Yang ketiga ada triade de Brenner. Triade de Brenner mengelompokkan unsur berdasarkan dengan jumlah unsurnya. Coba kita perhatikan dalam tabel triade. Ada triade pertama ada Li, Na, dan K yang memiliki massa atom relatif Li 6,94, Na 22,99, dan K 39,10. Nah, ketiga unsur tersebut ada keterkaitannya dengan massa atom.
Menurut hubungan triade, massa atom relatif Na dapat ditentukan dengan menghitung rata-rata unsur pertama dan unsur ketiga. Maka akan diperoleh massa atom relatif Na sebesar 23,09 dan ini mendekati pada tabel triade ya. Dengan demikian, maka ada keterkaitan antara massa atom. Jadi, unsur pertama, jika dirata-rata dengan unsur ketiga, itu hasilnya mendekati massa atom dari unsur kedua dalam triade. Ketiga unsur tersebut menurut De Bruiner memiliki kemiripan sifat, namun memiliki kelemahan, yaitu hanya bisa menunjukkan sedikit dari triade. Selanjutnya adalah oktav yang dikemukakan oleh Newlands. Pengelompokan ini berdasarkan dari kenaikan massa atom, di mana nanti ada kecenderungan tertentu yang memiliki kemiripan sifat. Kita perhatikan pada tabel, pada kenaikan massa atom 1, 8, 15, 33, dan seterusnya memiliki kecenderungan kemiripan sifat. Selanjutnya ada sistem Mendeleev, di mana sudah ditemukan 63 unsur. Sama dengan Newlands, menyusunnya berdasarkan kenaikan massa atom, dan ada kemiripan sifat pada jalur tertentu. Mendeleev meramalkan ada unsur yang belum ditemukan, sehingga dia menempatkan pada bagian yang kosong. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem periodik modern. Di mana sistem periodik modern pertama kali dikemukakan oleh Moseley. Ia mengemukakan berdasarkan kenaikan nomor atom. Berbeda dengan yang sebelumnya, Moseley lebih mendasarkan kepada kenaikan nomor atom. Dalam sistem periodik modern terdapat golongan, di mana menyatakan elektron valensi suatu unsur. Golongan ditulis dengan angka Romawi. Golongan dibagi menjadi dua, yang pertama utama dan juga tambahan. Utama sebagai A, tambahan sebagai B. Tambahan terdapat dua bagian, yaitu transisi dan transisi dalam. Selanjutnya terdapat periode. Periode ini menyatakan jumlah kulit atom unsur.
Kemudian ada bagaimana cara menentukan letak suatu unsur pada periode dan golongannya. Menentukannya dapat menggunakan dengan konfigurasi elektron. Di mana golongan berdasarkan elektron valensi dan periode berdasarkan jumlah kulit. Ibu misalkan dengan atom X dengan nomor atomnya adalah 11, maka konfigurasi KLMN-nya adalah 281. 1 merupakan elektron valensi. Maka atom X terdapat pada golongan 1A. Kemudian terdapat 1, 2, 3 kulit atom. Maka jumlah kulit atomnya ada 3 dan X terdapat pada periode ketiga. Selanjutnya misal X menggunakan konfigurasi SSPS. 3S1 merupakan elektron valensi, di mana 1 merupakan elektron valensi dan terdapat pada golongan 1A. 3 merupakan nomor kulit terbesar, maka terdapat pada periode ketiga. Contoh lain misalkan Y pada nomor atom 16. Konfigurasi KLM-nya adalah 286. 6 merupakan elektron valensi, maka Y terdapat pada golongan 6A. Selanjutnya terdapat 1, 2, 3 nomor kulit atom, maka P terdapat pada periode ketiga. Jika menggunakan konfigurasi S, SP, SP, Tiga S2 3P4 merupakan elektron valensi, di mana 3 merupakan kulit atom terbesar dan Y terdapat pada periode ketiga. 2 dan 6 merupakan elektron valensi, maka Y terdapat pada golongan 6A. Selanjutnya ada sifat unsur dan sifat keperiodikan unsur. Sifat unsur. Sifat unsur ini dapat anak-anak baca di PowerPoint ya. Selanjutnya masuk ke sifat keperiodikan unsur. Yang pertama adalah sifat energi ionisasi,
di mana energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari kulit terluar dalam wujud gas. Terdapat energi ionisasi besar, di mana energi yang diperlukan besar, maka akan lebih sulit untuk melepaskan elektron. Selanjutnya, energi ionisasi kecil, maka energi yang diperlukan kecil, maka lebih mudah untuk melepaskan elektron. Untuk kecenderungan dalam satu periode dan satu golongan, dari kiri ke kanan semakin besar dan dari atas ke bawah semakin kecil. Yang kedua ada afinitas elektron. Energi yang dihasilkan atau dilepaskan untuk menerima elektron. Biasanya, afinitas elektron bernilai negatif. Terdapat juga afinitas elektron besar, maka energi yang dihasilkan besar, maka lebih mudah untuk menerima elektron. Dan afinitas elektron kecil, maka energi yang dihasilkan kecil, maka sulit untuk menerima elektron. Sedangkan untuk kecenderungan dalam satu periode dan satu golongan, dari kiri ke kanan semakin besar dan dari atas ke bawah semakin kecil. Yang ketiga ada keelektronegatifan, di mana kemampuan suatu atom dalam menarik elektron ketika berikatan. Keelektronegatifan besar, maka besar kemampuan suatu atom dalam menarik elektron dan lebih mudah untuk menarik elektron ya berarti. Keelektronegatifan kecil, maka kecil kemampuannya suatu atom dalam menarik elektron dan berarti sulit untuk menarik elektron. Untuk kecenderungan dalam satu periode dan satu golongan, dari kiri ke kanan semakin besar dan dari atas ke bawah semakin kecil. Selanjutnya adalah jari-jari atom. Jari-jari atom adalah ukuran atom dari inti atom ke kulit terluar. Semakin besar jari-jari atom berarti jarak elektron ke inti semakin jauh ya. Kemudian untuk kecenderungan dari satu periode dan satu golongan, dari kiri ke kanan semakin kecil dan dari atas ke bawah semakin besar.